Kita harus membedakan berserah kepada Tuhan dan pasrah kepada keadaan. Itu beda. Tuhan bisa izinkan keadaan tidak berubah, tapi ketika keadaan tidak berubah, Tuhan bisa beri kemenangan dengan dia merubah kita. Oh, Rizpa, itu Saul udah habis itu. Dan Daud melakukan satu tukar guling. Anaknya Saul dikasihkan sebagai tebusan orang Gibeon, digantung, dijantur, mati. Bayangkan, Rizpa cuma salah satu gondek. Gondek itu bukan istri, gondek. Tetapi dari musim apa, jelai atau apa, itu pernah dihitung 6 bulan. Ini keluarga udah jelek, sudah namanya jelek dan tidak punya kuburan. Tapi dia di tengah-tengah yang kehancuran, dia tidak meninggalkan. Dia jagain supaya nggak dimakan burung. Dia doa, dia setia 6 bulan di situ. Dan secara implisit, apa yang dilakukan Rizpa itu didengar Daud. Daud bertindak. Dan saya merasa teriakan pengabdian Rizpa itu naik ke hadirat Tuhan. Ini sudah di tengah puing kehancuran sebuah keluarga, membuat Daud tersentuh. Saudara, ketika engkau berperkara dengan Tuhan, orang nggak perlu bisa Anda sharing, bisa nggak perlu sharing. Orang itu bisa tergerak sendiri. Amin. Dan apa yang dilakukan Daud? Dia digerakkan untuk membak tulang-tulangnya Saul dan dikuburkannya. Dan itu kaitannya dengan, itulah kunci. Daud tidak jengking-jengking doa tok. Melalui pengabdian Rizpa itu naik, Tuhan bicara. Ini yang saya percaya. Dan Tuhan memberikan dia kunci. Kuncinya apa? Dia berbuat baik kepada keluarga yang sudah pernah menjahati dia. Betul ya? Itu mertuanya tapi kejar dia terus. Orang nggak punya kuburan itu hina kan? Aib kan? Dia kumpulin, termasuk sahabatnya, dia juga lupa. Yonatan juga nggak dikubur. Dia kuburkan termasuk 7 orang yang digantung, dijantur, mati sia-sia. Diberikan kehormatan. Dan apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa mereka. Selesai kelaparannya. Anda harus menemukan kunci. Roh Kudus akan ajari kita bagaimana kuncinya. Jadi iman itu apa? Percaya yang bukan sekedar percaya. Percaya yang engkau bersedia melepas. Percaya yang engkau bersedia ada sesuatu yang kau tinggalkan. Percaya yang kau rasa ada sebuah risiko yang Anda ambil ketika engkau percaya. Bukan percaya yang manduk-manduk tanpa risiko. Dan apalagi di negara yang penuh dengan tekanan agama yang berbeda. Itu harganya mahal sekali. Dan setiap kali saya baca negara-negara yang teraniaya, itu sangat mengingatkan saya betapa mahalnya untuk orang-orang tertentu hanya untuk percaya Yesus. Dia harus kehilangan semuanya. Kalau dia nggak lihat Yesus itu harta, nggak mungkin dia lakukan.